Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang baik tentu akan bersemangat untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Namun ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu ibadah yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Ada dua pilihan, amal yang banyak atau amal yang diterima Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa jawaban dari pertanyaan di atas adalah amal yang banyak sekaligus diterima Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi prioritas kita bukanlah semata-mata seberapa banyak amal yang bisa kita kerjakan, tetapi bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah. Ada beberapa syarat agar amal diterima Allah. Yang pertama, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan peribadahan dalam beragama hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Quran surat Ar-Ghafir ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah atau ridha Allah semata. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 3140. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang lain yang menjadi dalil tentang wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitu penting keikhlasan dalam beribadah. Bahkan ketika suatu amalan tidak didasari keikhlasan, justru akan menjadi petaka bagi pelakunya. Oleh karena itu, kita wajib untuk senantiasa menjaga dan mengoreksi niat-niat kita ketika kita akan sedang dan telah melakukan suatu ibadah. Apabila datang perasaan agar kita dipuji orang, kemudian kita juga riya, takabur, sum'ah, agar amalan kita didengar manusia, agar mendapatkan kedudukan, jabatan, pangkat, dan lain-lain, waspadalah saudaraku. Itu amat gawat dan berbahaya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Kashfi wa Tibyan fi gururil khalqi ajma'in menyingkap orang-orang yang tertipu akibat tipu daya setan. Disebutkan orang-orang yang tertipu itu adalah satu, ulama atau cendekiawan. Yang kedua, ahli ibadah. Yang ketiga, hartawan atau dermawan. Dan yang keempat, sufi. Mengapa ulama, ahli ibadah, hartawan, dermawan, dan sufi bisa tertipu? Semua disebabkan karena
niat ikhlas yang sudah sirna, yang menjadikan mereka riya, sombong, sum'ah, ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin pangkat, dan macam-macam urusan dunia, maka jadilah golongan itu menjadi golongan yang tertipu. Kemudian syarat yang kedua agar amalan kita diterima Allah adalah mutaba'ah. Artinya amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, amalan tanpa dasar akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Man ngamila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Yang intinya, barang siapa beramal tanpa dasar perintah Allah dan Rasulnya, maka hal itu akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya mutaba'ah dalam beribadah. Bahkan ketika suatu amalan tidak ada contoh dan bimbingan dari Rasul, atau tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan dan teladan dari beliau, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, kita wajib mendasari setiap amal dan ibadah kita dengan ilmu dan dasar yang jelas. Berhati-hatilah dengan perkara bid'ah dalam agama, yaitu suatu metode dalam beragama yang diada-adakan, yang menandingi syariat, dan tujuannya melakukan metode itu adalah berlebihan dalam ta'abbud atau beribadah kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, suatu amalan yang tidak didasari ikhlas dan mutaba'ah, maka selama-lamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengisi berbagai macam ibadah, hendaknya kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ibadahku sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah wuduku, salatku, zakatku, puasaku sudah benar sesuai yang dijanjikan Rasulullah? Hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk itu hendaknya kita terus belajar dan terus belajar dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Insya Allah, Allah akan memberikan kita kemudahan untuk bisa beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita supaya bisa beribadah dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.